Tahsin itu memperbaiki atau membaguskan bacaan Al-Quran, itu yang disebut dengan tahsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la 'ilma ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah ba'da subuh yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita subuh perdana pada bulan Ramadan, yang alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kita doakan bersama semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh, dan yang alhamdulillah pada subuh kali ini kita mulai kegiatan kita, rutinitas kita selama bulan Ramadan, yakni kita sebut dengan kajian subuh. Nah, jadi ngaji subuh bahasa. Kalau ngaji subuh berarti waktunya sesudah subuh. Nah, atau sering disebut juga sama Pak Ketua Masjid kuliah subuh boleh, karena kita yang namanya ngaji. Jadi mohon maaf Pak Imam, Pak Hasan mungkin tidak maksud untuk menggurui. Saya sebut ke kalau bisa orang lain pula kan. Nah, cuman kayaknya khususlah orang Peru katanya. Jadi mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu apabila terdapat dalam penyampaian yang kurang dan salah, nanti kita belajar sama-sama. Yang perlu saya sampaikan kembali bahwa kita ini ngajinya tahsinul Quran. Jadi kalau kita ngaji tahsinul Quran, sering saya sebut harus megang Al-Quran. Nah, itu namanya tahsinul Quran. Tahsin itu memperbaiki atau membaguskan bacaan Al-Quran, itu yang disebut dengan tahsin. Sebelum kita masuk ke pembahasan tahsin, mungkin ada yang belum berniat i'tikaf. Nah, kita ini beradanya di dalam masjid. Jadi kalau kita tidak niat i'tikaf, rugi rasanya. Soalnya kita ini kalau kita di bulan Ramadan, apapun yang kita niatkan itu berlipat ganda nilainya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu mungkin yang lupa niatnya i'tikaf ini, nah dibaca ulang niat i'tikaf, karena kita berada di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Jadi apapun yang kita laksanakan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bernilai pahalanya berlipat ganda. Apalagi kita niatnya i'tikaf. I'tikaf itu wukuf, berhenti, diam sejenak. Maka asal muasalnya itu berdiam diri. Maka kalau orang i'tikaf itu dia berdiam diri di dalam masjid. Maka orang yang beriktikaf namanya mu'takif, orang yang beriktikaf di dalam masjid. Maka Bapak Ibu hadirin semuanya yang belum masang niatnya i'tikaf, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Apalagi sesudah kita ngaji subuh atau sholat sunnah isyraq nanti.
Nah, kalau kita memenuhi syarat, kata Nabi dalam hadis, kalau kita sholat Isra itu sesudah sholat subuh, kita iringi dengan hal-hal kebaikan, terus pengajian, zikir. Itu sholat Isra nanti sama dengan kaitannya kita sudah berangkat haji dan umrah. Tapi kalau kita tidak ada niat iktikaf, misalnya sudah sholat subuh, balik, tidak ada iktikaf, terus kita datang ke masjid lagi sholat Isra, beda lagi apa halnya. Maka sholat Isra itu luar biasa juga, bukan sholat duha. Nah, maka kadang kita keliru, sholat Isra disebut dengan sholat duha. Nah, sholat Isra dulu, nanti kalau sholat Isra ini dia sudah terbit matahari, perkiraan 15 menit lah. Nah, itu sholat Isra. Cuma sudah agak tinggi mataharinya, itu sholat duha. Nah, mungkin Bapak Ibu itu yang perlu saya sampaikan kembali, karena kita ini ngaji di dalam masjid pula. Jadi alangkah ruginya kalau kita semua tidak ada bernilai ibadah di dalam masjid. Maka harus kita niat iktikafnya di dalam masjid. Nah, mungkin Bapak Ibu lah terbiasa iktikaf, bukan bulan Ramadan baik kita iktikaf, tapi di luar Ramadan pun kita sudah sering iktikaf. Nah, itu insya Allah tidak pernah lupa niat iktikaf. Nah, bagi kita yang bulan Ramadan tiba, iktikafnya pas bulan puasa baik, itu mungkin lupa niat iktikafnya kan. Nah, baik hadirin yang mulia, yang saya hormati, yang insya Allah selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan kenikmatan. Kita lanjut pembahasan, kita awali dengan surah Al-Fatihah. Tetap nanti kita selesai Al-Fatihah baru kita lanjut surah-surah yang lain. Karena apa? Al-Fatihah ini masih surah yang sering kita baca setiap di dalam sholat kita. Karena ini penting kita baguskan bacaannya, penting kita perbaiki bacaannya. Karena Al-Fatihah yaitu termasuk daripada rukun sholat. Nah, apabila rukun kita tidak terpenuhi, maka batal sholat kita. Nah, itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah. Nah, baik hadirin yang saya hormati, waktu kita ini mungkin singkat. Jadi semaksimal mungkin nanti kita ngajinya itu perlahan, tapi memang nanti pasti. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin bisa nanti kita selesaikan kayak tahun kemarin yang sering ikut kajian subuh, apalagi materinya tahsinul Quran. Selesai kita ngaji, nanti kita praktekkan kembali. Karena apa? Tahsin itu memang prakteknya penting, bukan ngaji yang lain tapi prakteknya. Nah, apalagi kalau tahsinul Quran tidak diiringi dengan ilmu tajwid, ini payah ngajinya, Pak. Kalau kita ngajinya Al-Quran tapi tidak diiringi dengan ilmu tajwid, itu susah kita ngajinya. Maka tahsinul Quran dengan ilmu tajwid tidak bisa dipisahkan, dia saling berkaitan atau saling berhubungan dia. Nah, tidak bisa dipisahkan dari ilmu tajwid. Maka yang sering kita sampaikan, ngaji dulu apa ilmu tajwid dulu. Tidak bisa pertanyaannya macam itu, harus semuanya dipelajari. Nah, kadang ada yang nanya ngaji dulu apa tajwid dulu. Nah, kalau bisa itu ngaji dulu sambil tajwid, tapi tidak bisa dipilih salah satunya. Karena kembali ke hukum asal Bapak Ibu semuanya, ilmu tajwid itu kalau kita mempelajarinya hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, itu ilmu tajwid fardu kifayah, sama dengan hukum mensolati jenazah. Apa maksud dari fardu kifayah? Itu adalah fardu yang dibebankan kepada sekelompok orang. Jadi kalau ada kelompok orang yang mengerjakan sebagian fardu kifayah itu sudah gugur kepada hukum yang lain. Nah, itu adalah fardu kifayah. Nah, sedangkan fardu ain itu adalah ketika kita sudah mempelajari ilmu tajwid, kita mengamalkannya. Kita mengamalkan ilmu tajwid. Nah, itu hukumnya sudah dibebankan kepada individual atau personal kita atau diri pribadi kita. Nah, itu adalah fardu ain.
Jadi tidak bisa disamakan dengan fardu kifayah. Nah, fardu ain itu adalah fardu yang dibebankan, kewajiban yang dibebankan kepada diri sendiri. Nah, itu fardu ain ketika kita sudah mempelajari ilmu tajwid. Nah, mungkin Bapak Ibu hadirin semuanya perlu kita ngaji tajwid dan ngaji tahsin ini, karena tidak bisa dipisahkan. Nah, baik Bapak hadirin yang saya hormati, kita mulai. Nah, tahun kemarin sudah kita selesaikan khatam surah Al-Fatihah ini. Mungkin Bapak Ibu hadirin yang mungkin belum masih ragu dengan hukum-hukum tajwid tentang penyebutan huruf. Nah, pada subuh perdana di bulan Ramadan ini kita ulang kembali surah Al-Fatihah. Memang kita betul-betul membenarkan surah Al-Fatihah, ya. Nah, itu. Baik, kita mulai. Setiap ngaji kita awali dengan pembacaan ta'awuz. Nah, kalau orang belajar tahsin Bapak Ibu, itu dia kalau kita orang baca ta'awuz baik, itu sudah kita bisa memprediksi, bisa menilai bacaan seseorang. Oh, ini sudah paham tentang ilmu tajwid, sudah paham tentang tahsinul Quran. Nah, dari segi pembacaan ta'awuz saja, maka ini sangat penting kita pelajari. Nah, coba kita mulai dengan ta'awuz itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, ini kita sambil mengulang kajian lama karena tahun kemarin sudah kita pelajari juga. Sengaja saya buka kembali, diawali dengan surah Al-Fatihah. Nanti kita mulai dari selesai Al-Fatihah, kita lanjut surah-surah yang belum di tahun kemarin. Sesuai namanya surah Al-Fatihah, surah pembuka, maka subuh ini kita buka juga dengan Al-Fatihah. Ya. Nah, kita mulai Bapak Ibu dari ta'awuz. Nah, ta'awuz ini ada bacaan-bacaan istilah yang harus kita pahami. Kalau dibilang ta'awuz berarti kalimahnya, katanya adalah a'udzu billah. Itu ta'awuz namanya, ta'awuz. Artinya aku berlindung, meminta perlindungan hanya kepada Allah. Ini sudah kalimah yang memang harus kita kuasai, kita tanamkan dalam diri kita pribadi bahwa tidak ada perlindungan selain meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap kita baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, tidak ada daya melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada kalimat namanya disebut dengan ta'awuz. Berarti awal kalimahnya adalah a'udzubillah. Terus disebut dengan kalimat basmalah. Nah, berarti itu adalah kalimahnya bismillahirrahmanirrahim. Terus ada lagi istilah kalimah takbir. Berarti jelas pasti Allahu Akbar. Itu nama-nama istilahnya. Terus ada yang disebut dengan tahmid. Berarti kalimahnya adalah, katanya adalah alhamdulillah. Itu nama-nama istilah daripada kata-kata atau kalimat. Terus ada lagi kalimat tasbih. Sudah pasti kalau disebut dengan tasbih berarti subhanallah. Nah, ini semacam ini sedikit-sedikit harus kita bisa memahami nama-nama istilahnya. Ta'awuz tadi, a'udzubillah, bismillah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar, tasbih subhanallah. Nah, ini adalah nama-nama istilah kalimat. Nah, maka kita awali dengan, setiap kita ngaji diawali dengan ta'awuz. Tapi kenapa di dalam surah yang lain, di dalam Al-Quran tidak ada boleh membaca ta'awuz dan basmalah? Nah, itu adalah surah At-Taubah. Ini sudah kita jelaskan juga di subuh kajian subuh tahun kemarin, bahwasanya ada dalam satu surah itu tidak boleh kita membaca ta'awuz dan basmalah, melainkan ada kalimat khusus atau bacaan khusus yang kita bacakan ketika kita membaca surah tersebut, yaitu adalah surah At-Taubah. Nah, itu tidak boleh kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh kita bacanya.
itu adalah surah At-Taubah. Kenapa tidak boleh? Nah, kalau kita terjemahkan dalam arti yang kemarin adalah itu adalah artinya surah yang memang menjelaskan tentang peperangan. Nah, itu ya. Nah, jadi memang tidak boleh dan ada larangannya. Maka setiap ada mushaf Al-Qur'an seperti ini, biasanya di dalam surah At-Taubah itu pinggirnya itu pasti ada bacaan a'udzu bikalimatillahi a'udzu billahi minan nari wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar al-izzatu lillahi wa rasulihi wa lil mu'minin. Itu adalah sebagian mushaf Al-Qur'an ada itu bacaan a'udzu billahi minan nari kan. Nah, itu di dalam surah At-Taubah. Itu yang kita baca ketika kita ngaji surah Taubah. Nah, selain itu harus pakai basmalah. Nah, pakai basmalah, pakai ta'awuz nih. Nah, kita mulai Bapak Ibu. Tadi ya, dimulai dari ta'awuz kita. Kalau A ini hurufnya tipis, berarti dia memang tidak ada ketergantungan dengan tempat-tempat sifatul huruf atau makharijul huruf. Jadi memang dia pendek. Jangan ditekan karena dia tipis. Ain nanti baru kita ada penekanan sedikit, ya. Maka kalau A biasa saja alif, ya, tidak ada ketergantungan dengan penyebutan huruf yang lain. Maka biasa saja penyebutannya alif ya. Maka kalau kita lihat ain ini memang agak berat nih. Jadi harus bunyi. Apalagi kalau Pak Imam gitu, Pak Hasan itu jelas ain. Nah, itu baru ain. Ya. Nah, jadi memang harus kita membiasakan. Harus kita biasakan penyebutan makharijul huruf itu. Nah, kalau kita ngaji tajwidnya harus kita memahami tentang penyebutan atau tempat keluarnya huruf, ya, tempat keluarnya huruf. Alif, ain, sudahnya waw. Tidak boleh o-nya panjang, ya. Nah, kalau kita ngaji tajwidnya ada disebut dengan maqabi atau manas. Sebelum waw berbaris dhammah. Ada huruf ain dan waw. Wawnya mati sebelumnya dhammah, itu disebut dengan mad asli atau mad tabi'i. Panjangnya adalah 1 alif 2 harokat. Nah, itu ya. Nah, alif, ain, waw. Terakhir itu sesudah a'udzu. Nah, inilah disebut dengan ta'awuz tadi. A'udzu, aku berlindung. Artinya aku berlindung. Maka tidak boleh kita minta perlindungan itu selain kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, a'udzu sama zal ini harus kita bedakan. Banyak yang memang kadang salah memahami perbedaan antara huruf zal, zai, ya kan? Apalagi di dalam surah Al-Zalzalah itu, ya, surah Al-Zalzalah itu kadang payah nyebutnya. Mungkin Om Paradongan ini tidak tahu bisa beda nyebut zai, kan? Nah, itu. Jadi memang penyebutan huruf zal yang di ujung lidah itu, karena dia hurufnya adalah tempat keluar hurufnya itu lisan. Zal itu lisan, lidah. Tapi penempatannya di ujung lidah. Zal. Bukan za, tapi za di ujung lidah. Maka gak payah yang ada giginya ujung itu. Ya, nah itu susahnya bunyi. Karena dia tipis di ujung lidah. Ya, zal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi memang tahsin ini kalau kita teliti, karena dia memang belajarnya baris itulah, baris huruf, baris huruf. Karena itu tahsin. Tidak ada yang di luar itu, baris harokat huruf.
Nah itu. Jadi sepanjang kita ngaji tahsin, bahasnya itulah, bahasnya huruf, bahasnya harokah atau baris, bahasnya tajwid. Nah itu memang pembahasan tahsin, ya, tahsin. Belajar huruf, belajar baris, belajar harokah, fathah, kasroh, dhammah, fathah, kasroh, dhammah. Nah kalau ada sukun nanti ya sukun, waw sukun. Nah itu pembahasan tentang mad asli atau mad shalih. Nah itu Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pembahasan tentang kalimat ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, a'udzu billah. Billah. Nah, bahas ta'awuz billah ya, billah. Tidak boleh kita baca billah. Nah, sesuai dengan hukum ilmu tajwidnya yang sering saya sampaikan, tidak ada keterkaitan yang lain, pasti dia ada hubungannya dengan ilmu tajwid. Maka billah itu dia dibaca tarqiq tipis. Ya, karena sebelum kalimat lafzul jalalah atau kalimat Allah, sebelumnya itu baris kasroh atau baris bawah. Ya, billah. Tidak boleh banyak billah, tidak boleh. Karena sesuai dengan ilmu tajwid, sebelum kalimat lafzul zalalah itu adalah lafaz Allah, itu sebelumnya kalau berbaris fathah, berbaris kasroh, baris bawah, dia harus dibaca tarqiq namanya. Tarqiq itu adalah tipis. Nah, billah, tidak boleh billah, tidak boleh. Ya, nah itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, nah itu billahnya. Billahi. Terus kalau kita lihat kalimat Allah juga, dia harus ada memang tasydidnya. Kalimat Allah itu. Tidak ada kalimat Allah yang tidak ada tasydid, kecuali tanpa alif lam sebelumnya, ilahun. Tapi kalau kalimat Allah pasti ada tasydidnya. Nah, itu. Terus sesudah billah itu ada huruf ha. Ini agak memang kalau kita sering membedakan disebut dengan ha tebal. Billahi, bukan hi. Nah, itulah pentingnya kita membedakan huruf atau makharijul huruf, pentingnya tentang tahsinul Quran ini. Jadi tidak sama semuanya kita rataukan semua bacanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, harus ada perbedaannya. Nah, ini baru kalimat ta'awuz. Billahi hi. Ha dengan ha. Ha dan ha. Nah, itu billah. Terus mim nun. Ya. Shin. Nah, shin itu juga dia hurufnya adalah huruf lisan, huruf lidah. Maka tidak boleh bibirnya bergerak. Kadang kita memang penekanan bibir bibirnya bergerak juga tidak, karena sya ini adalah hurufnya lisan, lidah. Cukup di lidah saja, tapi dia di atas langit-langit. Sya. Bibirnya nggak usah gerak. Kadang kita keliru penyebutan bibirnya bergerak, tidak. Sya ini adalah dia huruf lisan, huruf lidah. Maka minasyaitonir rajim. Nah, bibirnya tidak boleh bergerak. Ini huruf shin. Nah, shin ini banyak-banyak. Ada sya, ada sa, ada ta, ya, dan juga ada so nanti. Nah, ini harus kita bedakan. Mana sya tadi, mana sa, mana ta yang di ujung lidah, sama seperti huruf zal tadi, huruf zal itu sama dengan ta yang tanpa gigi tapi ada titik tiganya. Nah, itu ya. Itu perbedaan shin, sa, ta sama sod nanti. Nah, minasyaitonir lagi. So, ini yang paling payah nyebutnya lagi. Nah, minasyaitonir rajim.
Itu bahasa Arabnya to, tapi kalau bahasa Indonesia jadi ta, syaitan. Tapi bahasa Arabnya syaitan. Nah, itu ya, dan juga kalau kalimat arro itu adalah kalau dihukumi alif lamnya itu alif lam syamsiyah, yang setiap sesudah alif lam ada tasydid itu adalah syamsiyah, maka ada sedikit penekanan. Setiap ada tasydid itu harus ditekan bacaannya. Nah, kalau disebut penekanan ada tasydidnya itu disebut dengan nabah, penekanannya di situ. Minasyaitonirrajim, bukan nirrajim. Nah, karena nabar tadi, penekanan harus ditekan. Setiap ada huruf tasydid, ya, tasydidnya kayak huruf W itu bahasa Indonesianya, itu harus nabar, harus penekanannya. Minasyaitonirrajim, nirro, bukan niro, tapi nirro. Minasyaitonirrajim, bukan nir. Nah, itu enggak, bukan kayak gitu, nir. Ada bunyi enggak seperti itu juga, karena dia penekanan sesuai makharijul huruf ra. Nirro, bukan nir. Nah, minasyaitonir, enggak kayak gitu juga. Lidahnya enggak boleh bergoyang. Nirro enggak, tapi nirro. Tasydidnya tetap kita tonjolkan, penekanannya tadi, nabarnya tadi. Nirro, ya. Minasyaitonirrajim, nirrajim, jim. Nah, ini mudahnya jim ya mim, nirrajim. Nah, ini sering kita bahas, ini disebut kalau kita belajar ilmu tajwidnya adalah mad arid bisukun. Panjangnya boleh 2 alif, 3 alif dan 4 alif. Ya. Nah, itu 2 alif, 1 alif 2 harokat, 2 alif 4 harokat, 3 alif 6 harokat. Nah, boleh. Maka jangan heran dan jangan gaduh kalau orang baca yang kadang panjangnya, kadang setengah, kadang tidak ada terlalu panjang, karena dia menyesuaikan hukum mad arid bisukun, ya, mad arid bisukun. Nirrajim, nirrajim. Nah, cara membedakan panjangnya sudah kita bahas juga. Kalau masih ingat, boleh dengan ketukan tangan, boleh dengan hitungan jari. Nah, ya, boleh hitungan pakai jari, boleh dengan ketukan. Nah, itu untuk cara membedakan panjang harokatnya. Ya, pakai ketukan boleh nirro gitu, atau pakai nirro pakai tangan. Nah, itu cara untuk menentukan panjangnya. 1 alif 2 harokat, 2 alif 4 harokat, 3 alif 6 harokat. Nah, itu kalimat ta'awudz. Ya, nah coba bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh kita coba Pak ya? Ya. Baik, kita mulai. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Nah, kalau rame-rame tidak ada ketahuan mana betulnya mana salahnya kan, karena kita main keroyokan. Tapi besok kita praktek jika kita sudah selesai. Ya, kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita ulang 1 2 3. A'udzu billahi Oke, alhamdulillah. Kita Sadaqallahul azim.
Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan pada kajian subuh ini. Insyaallah kita lanjut di subuh berikutnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.